Ya, ini modul praktikumnya ya, sudah kelihatan ya di sini. Di layar Anda ya sudah kelihatan ya. Oke, Sudah, Pak. ya, jadi ada beberapa hal nanti yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini ya. Oh, bagaimana cara membuat tabel, kemudian marki ya. Marki ini teks berjalan ya. Ini mungkin kalau sekarang sudah jarang digunakan gitu ya. Tapi kita nanti akan coba membuat marki ya. Ini biasanya kalau Anda lihat di televisi ya, itu kan di bagian bawah ada teks berjalan seperti itu ya. Nah, nanti kita juga bisa gitu ya membuat marki ya, teks berjalan ya. Kemudian image ya, memasukkan image, kemudian memasukkan video dan audio ya. Kalau minggu lalu itu terakhir bahas soal link ya, hyperlink ya. Nah, jadi minggu lalu belum bahas secara khusus mengenai image, embed image, audio, video gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan eh, file-file multimedia ya agar dia bisa diakses di sebuah halaman web. Oke, kita lihat di sini bagian yang pertama yaitu tabel ya. Saya kira Anda semua sudah tahu ya bentuk tabel itu seperti apa ya. Ini di modul juga ada tabelnya gitu ya. Yang namanya tabel pasti nanti ada oh, kolom-kolomnya gitu ya. Ada barisnya, ada kolomnya. Kemudian kalau tabelnya berisi apa? Berisi penjelasan ya. Itu di atasnya ada headernya ya. Ini namanya header ya. Oke, sebentar saya mau biar lampunya nggak kelihatan. Nah ini ya. Kalau elemen-elemennya ada di dalam tabel itu ada beberapa ya. Ini yang paling sering digunakan ya ini ya, ada tabel. Kalau caption itu kadang dipakai, kadang enggak ya. Tapi biasanya yang dipakai itu pasti harus ada tabel ini. TR ini untuk menspesifikasikan sebuah baris tabel dalam tabel ya. Kemudian TH ini header ya, header. Kemudian kalau TD ini untuk datanya, isinya gitu ya. Oke, sekarang saya akan kasih contoh ya. Yang pakai contoh yang ada di sini saja ya. Saya kasih nama misalnya tabel.html. Nah, kemudian ini seperti biasa format dasar untuk sebuah dokumen HTML pasti seperti ini ya. Ini dikasih judul
Hanya contoh membuat tabel. Kemudian yang pertama kali harus kita tulis itu tag ini ya pasti ya, table. Dalam bahasa Inggris ya, table. Kemudian ditutup dengan table juga. Nah, kemudian untuk membuat row ya, atau baris row itu menggunakan TR ya. Nah, jadi ini untuk memudahkan Anda mengingat R-nya ini adalah row ya, TR. Table row gitu ya, jadi dia disingkatnya TR gitu ya. Nah, nanti selain ada TR itu tadi ada TD ya. Nah, jadi biasanya TD itu ditulis di dalam TR ya. Oke, nanti kita akan lihat hasilnya ya seperti apa. Ini saya kopas saja biar cepat. Kalau Anda lihat di sini Anda sudah bisa menerka ya. Harusnya ini ada tabel, kemudian di sini ada 2 TR, artinya dia akan ada 2 baris gitu ya. Kemudian ini TD, masing-masing ini ada 3 ya, berarti nanti kolomnya kira-kira ada 3 ya. Nah, sekarang coba saya isi, misalnya ini yang satu, nama ya. Ya, nomor dulu, nomor, ini 1, 2. Misalnya kolom yang selanjutnya itu oh, alamat ya, atau kota. Oke, saya coba jalankan di browser. Oke, nah di sini muncul ya tabel, tapi ini belum ada garisnya gitu ya. Jadi cara default kalau kita membuat tabel itu seperti ini ya, garisnya dia nggak akan muncul gitu ya. Nah, nanti kita bisa munculkan, itu ada caranya ya. Jadi saya ingin uh, kembali ke sini dulu ya. Ini misalnya saya tambah lagi TR-nya ya. Saya ganti 3. Saya antar refresh ya, saya refresh. Nah, dia akan bertambah ya. Ini yang paling kiri nomor, yang selanjutnya nama, kemudian diikuti alamatnya ya, misalnya kota itu ya. Nah, karena di sini belum ada judulnya, kita bisa tambahkan judul ya. Judul itu menggunakan tag TH ya, ini yang header ya. Membuat header itu menggunakan TH. Caranya sama, jadi kita harus tulis di dalam satu baris gitu ya, tapi ini kita ganti TH ya. Nah, hanya ini header ya. Ya, berarti tadi kolom yang pertama nomor, kemudian kolom yang kedua itu nama, misalnya kolom yang ketiga adalah kota. Nah, otomatis nanti kalau dia di set sebagai TH, itu fontnya akan bold sendiri ya, akan menjadi bold, dan dia jadi rata tengah ini ya, defaultnya ya. Ini kan tadi nggak saya format center ya, dia otomatis akan ke tengah sendiri gitu ya. Nah, nanti atributnya itu ada
beberapa ya yang bisa kita pakai ya. Nah, ini di sini kita bisa menambahkan background, oh, kemudian warna font ini BG color ya. Nah, ini border ini untuk memberi bingkai ya. Kemudian kita juga bisa atur warnanya. Kemudian ini call span ini untuk menggabungkan dua kolom, row span untuk menggabungkan dua baris ya. Nah, nanti ada ini membuat rata kanan, kiri, atas, bawah gitu ya, itu juga bisa. Nah, misal kita ingin menambahkan border ya, itu border, ini contohnya ada di sini. Kita juga bisa memberi lebar ya, memberi lebar kolomnya itu mau berapa itu bisa diatur ini pakai width-nya. Ini biar cepat bisa dikopas. Ini satuannya biasanya dalam pixel lah ya. Ini misalnya kalau font saya kasih 50, ini 100, ini 100 gitu ya. Kita lihat. Nah, oke. Jadi seperti ini. Kemudian saya ingin tambahkan border. Nah, atribut border itu isinya berupa angka ya. Dia angka bilangan positif. Dia makin besar nilainya, nanti akan makin tebal ya. Misalnya ini saya ganti 3. Nah, dia bentuknya seperti ini ya, defaultnya ya. Nah, ini sebetulnya nggak harus ditaruh di dalam tag table, tapi bisa juga di dalam TR-nya seperti ini. Nah, ternyata nggak muncul ya. Kalau 0 itu bisa juga ya, nggak akan tampil ya. Nah, saya isi 10 misalnya, dia makin tebal garisnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita juga bisa ubah warnanya, border color ya. Misalnya jadi warna biru ya. Nah, ini pakai warna yang kemarin sudah kita pelajari ya. Saya ganti bordernya jadi 2, warnanya biru. Nah, dia jadi seperti ini ya. Ini kalau ditaruh seperti ini bisa nggak ya? Oh, ternyata nggak bisa ya. Jadi dia harus ditaruh di tabelnya. Oke, kemudian contoh yang lain, kita ingin mengubah backgroundnya ya, warna latar belakang tabelnya. BG color. Nah, jadi seperti ini ya. Misal judulnya aja yang diubah, ditaruh sini bisa nggak? Nah, ternyata ini bisa kalau yang BG color ya.
kita ubah jadi warna apapun pasti bisa ya. Ini jadi hijau. Ini mungkin fontnya mau diubah di putih ya. Putih itu kodenya. Oh, kalau font itu pakainya apa ya kalau di tabel ya? Itu nanti bisa diubah ya. Oh ya, di sini nggak ada contoh yang font color ya. Tapi kita bisa cari di sini. Nah, ini bisa pakai font ya. Kemarin kita sudah belajar ini ya. Oh ya, pakai ini style. Nah, kalau ini pakai kode CSS ya sebetulnya. Seperti, nah ini jadi seperti ini bisa. Itu untuk tabel ya. Nanti ini juga ada contohnya. Anda akan lihat bentuknya seperti apa ya. Nah ini ya. Jadi ini contohnya nomor, nama, name. Oke. Kemudian nanti kita bisa membuat tabel dengan atribut. Ini tadi sudah ya. Ini juga contohnya pakai yang ada di modul ya. Ini ada yang rata tengah, kiri, kanan gitu ya. Dan mengubah warna backgroundnya. Hasilnya seperti itu nanti. Kemudian ada cell padding dan cell spacing ya. Ini untuk memberi margin ya. Nah ini bisa pakai atribut cell padding ya. Ini kalau saya tambahkan tadi cell padding sama dengan 10 misalnya. Dia akan memberi padding ya. Nah sehingga dia akan lebih longgar seperti ini ya. Padding. Nanti kalau Anda bekerja dengan HTML dan CSS itu ada istilah padding, ada istilah margin ya. Padding itu jarak dari teks ya, tepi-tepi teks ini ke bagian terluar gitu ya. Tapi kalau margin, margin itu jarak dari ini ya, lebar browsernya ini dengan konten kita gitu. Jadi nanti kalau ada satu bidang begitu ya, biasanya itu ada ukurannya ya, paddingnya berapa, marginnya berapa gitu ya. Tapi itu nanti kita bahas di bab yang CSS ya untuk lebih detailnya. Ya, ini ada cell spacing, ada cell padding ya. Sekarang kita coba kalau yang cell spacing ya. Nah, ini caranya ya sama ya. Ini misalnya saya ganti cell spacing ya. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Di sini ada penjelasannya ya. Bedanya apa? Cell spacing ini untuk menambah jarak antar sel ya. Oke, kalau cell padding ini membuat tampilan eh, menjadi lebih nyaman untuk dibaca gitu ya. Karena terdapat jeda ruang kosong antara tulisan dan tabelnya. Nah, itu perbedaannya. Ya, kalau cell spacing ininya jarak garisnya ini ya. Kalau di
set 0 misalnya, ya dia akan jadi makin akan merangkap dengan sel paddingnya gitu ya. Ini kalau saya tambah lagi sel padding, oh ternyata oh ini harus dibuat dulu ya. Nah ini ya, jadi seperti ini ya. Oke, itu untuk yang sel padding dan sel spacing ya. Kemudian nah nanti ada juga namanya call span dan row span ya. Kalau call span itu untuk menggabungkan dua kolom atau lebih. Row span itu untuk menggabungkan dua baris atau lebih. Ya ini contohnya ya. Kalau yang call span ini contoh yang ini ya. Yang baris 2, kolom 2 dan 3 ini ya. Ini kan gabung ya. Ini kalau kita lihat scriptnya di sini ya. Ini ya. Nah ini call span sama dengan 2. Artinya dia akan menggabungkan dua kolom di sebelah kanannya gitu ya. Nah, sehingga dia akan tergabung seperti ini. Kemudian kalau menggabungkan dua baris itu kita pakainya row span ya. Nah ini juga sama, row span sama dengan 2, artinya dia akan menggabungkan baris di bawahnya gitu ya, jadi satu ini ya, baris 3 dan 4 kolom 1 ini ya. Nah ini di sini sudah ada hasilnya, outputnya. Oke, itu yang paling mendasar ya untuk tabel. Jadi selalu formatnya seperti itu tadi ya, diawali dengan tabel, kemudian di dalamnya ada row TR ya, kemudian di dalam TR itu pasti ada TD ya. Nah kemudian kalau untuk TH ini tergantung ya, tergantung tabelnya ya. Kalau tabelnya perlu judul bisa pakai TH ini, tapi kalau tabelnya itu tabel biasa ya, mungkin hanya isinya untuk membuat list ya. Jadi fungsi tabel di dalam HTML kadang dia juga dipakai untuk merapikan aja gitu ya. Kadang nggak perlu ada bordernya gitu ya. Sama seperti tadi yang pertama itu ya. Contoh yang pertama mana tadi? Ini ya. Ini kan jadi kelihatan rapi gitu ya untuk membuat list. Nah ini kadang kita nggak perlu pakai judul gitu ya, pakai header gitu ya. Jadi dia nanti kalau makin ke bawah makin banyak dia akan rapi gitu ya. Ketimbang kalau kita bikin misalnya pakai paragraf gitu ya, nah itu kan akan jauh lebih nggak rapi nanti kelihatannya gitu ya. Kalau pakai T, tapi kalau misalnya pakai list yang biasa gitu ya, itu bisa pakai yang kemarin kita pelajari ya, UL dan OL ya, unordered list dan ordered list itu ya. Ini juga bisa ya dipakai untuk membuat list itu ya. Nanti kalau Anda coding project gitu ya, suatu project HTML itu kadang butuh menggunakan ini ya, tabel ya, untuk membuat entah itu list atau membuat tabel yang memang betul-betul tabel gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah marquee ya. Nah, ini dijelaskan marquee merupakan tag non-standar ya, yang menyebabkan suatu teks atau gambar bergerak ke atas dan ke bawah, kanan atau kiri secara otomatis.
Ini disebut juga sebagai teks berjalan ya. Teks atau gambar di sini. Ini mungkin sekarang udah agak jarang dipakai ya, tapi kadang kita masih pakai ini untuk membuat tampilan yang interaktif gitu ya, tanpa membutuhkan script JavaScript atau CSS ya untuk membuat teks berjalan ya. Contoh, nah ini Anda bisa lihat di sini ya. Ini teksnya berjalan seperti ini dari kanan ke kiri ya. Defaultnya dari kanan ke kiri seperti ini ya. Ya ini mirip seperti teks berjalan kalau di televisi itu ya. Nah nanti atributnya itu bisa kita ubah-ubah juga, itu warna backgroundnya, misalnya ini jadi warna grey ya. Ini saya kasih backline. Nah ini ya, jadi seperti ini ya. Kemudian nanti bisa diubah width-nya ya, ini lebarnya, height-nya itu untuk mengatur tingginya, direction-nya ya, gerakan teks tersebut. Ini bisa diubah up, down, right, left ya. Saya ubah misalnya jadi up ya. Nah ini jadi seperti ini ya, atas bawahnya. Kalau diubah left, oh ini defaultnya ya, berarti kalau ini right, berjalan ke kanan ya. Nah ini contohnya dan lain sebagainya ya. Ini nanti ada scroll amount, ini untuk mengatur kecepatan dan gerakan teksnya, dari gerakan teksnya ya. Kemudian behavior, mengatur efek dari gerakan, bisa slide, scroll, alternate ya. Ya ini efek-efeknya ya. Kemudian loopnya ini ada berapa kali dia harus tampil ya. Kemudian bisa di set juga on mouse over dan on mouse out. Ya, nanti di bawah itu ada contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah image ya. Nah, image ini elemen yang digunakan nanti ini ya, IMG ya. Jadi bukan ditulis lengkap tapi disingkat IMG ya. Jadi SRC itu adalah source-nya ya, di mana kita mengambil gambar tersebut. Nah, ini harus diletakkan di dalam satu folder ya, yang sama dengan file tabel.html ya, di contoh saya ini ya. Nanti Anda juga harus seperti itu. Ya nanti tergantung ya, bisa dalam satu folder atau nanti ini source-nya, path-nya ini yang mengikuti gitu ya. Misalnya saya coba cari gambar ya. Saya cari gambar misalnya di pixabay.com ya. Saya download dulu. Saya taruh di desktop ya, biar satu folder dengan yang .html-nya tadi. Nah kalau sudah tinggal panggil aja ya, ini namanya misalnya Dino ya, dino.png ya.
Udah, ini tinggal kita panggil aja dino.png. Sekarang coba lihat di browser. Nah, dia akan tampil gambarnya gitu ya. Ini nama filenya harus sama ya. Oh, jangan lupa. Ini saya ganti dino1.jpg. Ya, dia nggak akan tampil ya. Dia akan tampil uh, icon gambar terpotong seperti ini ya. Ini artinya nggak dikenali gitu ya filenya. Jadi pastikan ini harus sama namanya. Kalau ini teksnya saya ganti tulisannya Dino tapi pakai huruf kapital ya. Coba bisa nggak? Nah, ini ternyata dia case insensitif ya. Artinya Anda mau pakai huruf besar, kecil itu nggak masalah ya. Misal penamaannya itu sama ya. Nah, seperti ini gabungan huruf besar, huruf kecil, ini juga dia akan tetap muncul ya. Dan jangan lupa untuk image ini dia nggak ada tag penutupnya ya. Jadi dia langsung ditutup seperti ini. IMG, kemudian ini SRC, kemudian langsung garis miring, kemudian tag penutup ya. Jadi nggak ada seperti ini ya, misalnya ini. Nah, kalau contoh-contoh yang lain itu kan seperti ini ya. Ini Anda bisa baca lagi nanti di modul yang pertama ya, itu kan ada ya penjelasannya. Ada beberapa tag yang tidak membutuhkan tag penutup. Nah, ini contohnya ya ini, image ini ya. Nah, nanti atributnya ini selain ada src, ada line. Oh, ini untuk meratakan ya. Gambarnya itu mau di tengah, rata tengah, rata kanan, atas, mau bawah ya. Nah, ini kalau saya ubah jadi center, ya gambarnya harusnya dia. Oh, nggak ada center ya, bukan center, tapi middle. Oh, ini maksudnya middle ini di tengah ya, di tengah antara atas dan bawahnya. Nanti kalau ada teksnya ya mungkin jadi lebih kelihatan ya. Ya, coba ambilkan teks dummy ya, contoh. Ini misalnya di sebelum gambar itu ada satu paragraf. Kemudian di bawah gambar itu juga ada satu paragraf ya. Nanti misalnya ini letak gambar pada teks, ini atributnya left right. Oh ya, ini coba saya hapus dulu paragrafnya. Nah, ini ya perbedaannya ya. Ini kalau middle ini teksnya itu jadi di tengah ya. Ternyata yang posisinya di tengah itu adalah teksnya ya, bukan gambarnya. Kalau saya ubah jadi bottom, teksnya nanti harusnya ke bawah ya, turunin. Nah, ini seperti ini. Karena ini gambarnya besar ya, jadi ini space-nya atau height-nya kelihatan sangat renggang ya.
Nah, kemudian ada satu atribut yang penting juga, ini ALT ya. Ini untuk menampilkan teks pengganti jika gambar tidak tampil di browser. Nah, ini saya hapus dulu paragrafnya. Nah, ALT ya. Ini ALT itu alternatif teks ya. Jadi teks alternatif kalau gambarnya itu tidak terload dengan sempurna, dia akan menampilkan tulisan ini ya. Ini gambar dinosaurus misalnya. Ini saya ganti dulu padnya, nama filenya saya salahkan dulu ya, biar kelihatan hasilnya. Nah, ini ya. Kalau tanpa ALT itu tadi hanya muncul icon ya, tapi kalau saya kasih ALT itu dia akan berisi teks ya, yang saya isikan di ALT-nya itu. Nah, ini nanti biasanya sering dipakai kalau Anda nanti ada yang tertarik belajar SEO ya untuk image gitu ya. ALT ini wajib diisi gitu ya biasanya. Kalau Anda googling itu kan ada tab-nya. Ini Google ya. Misalnya gambar dinosaurus itu ya. Kalau Anda buka pencarian Google itu kan pasti yang paling atas gambar-gambar gitu ya. Nah, kalau Anda kasih ALT, maka kemungkinan gambar Anda itu bisa diindeks oleh Google di halaman pertama ini ya, kalau web Anda itu populer gitu ya. Jadi yang dibaca Google itu nanti sebetulnya ALT-nya gitu ya. Nah, termasuk di sini ada tab gambar gitu ya. Anda kan kalau sering cari gambar gitu ya, ada beberapa web yang muncul di sini ya, ya karena dia ALT-nya itu isinya ini ya, gambar dinosaurus ya. Ini contoh saya googling gitu ya. Tuh, kemudian ini bisa kita membingkai gambar ya. Ini border. Nah, ini secara umum kalau atribut seperti ini itu oh, mirip-mirip ya, tapi hati-hati nggak semuanya itu bisa diberi uh, atribut yang sama ya. Misalnya untuk border ini ya, tadi kan di table itu bisa ya, di gambar itu juga bisa. Tapi mungkin untuk elemen yang lain itu nggak bisa. Gitu ya. Seperti src ini kan atribut ya, ini atribut khusus untuk image itu ya. Nanti kalau video itu pasti beda lagi gitu ya. Jadi nggak bisa sembarang dan Anda harus cari tahu ya penggunaannya gitu. Nah, ini kalau border, kalau isinya value-nya itu biasanya sama ya. Kalau untuk atribut yang sama, cara mengisinya juga sama ya. Kalau ini border, misalnya saya ganti ini satu di sini. Nah, dia garisnya tebelnya normal ya, default. Kalau 0 itu nggak ada garisnya ya. Misalnya saya ganti 10 ya. Ini jadi lebih tebal. Nah, ini kayaknya simple ya, dia hanya berubah garisnya. Nah, ini ada penjelasannya ya, teks alternatif. Nah, ini ya, bla 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 gitu ya. Jadi penjelasannya sudah. Kemudian image juga bisa kita kasih link ya. Nah, ini kan kalau default ini tadi nggak ada hyperlinknya, ini kalau saya klik ini nggak bisa ya. Kalau mau dikasih link itu caranya seperti apa? Ya seperti kemarin ya, itu menggunakan elemen anchor ya. A, nah, dikasih seperti ini ya. Kemudian kalau A itu linknya nanti menggunakan href ya. Nah, misalnya ini tinggal mau dilingkan kemana gitu ya kalau diklik. Kalau mau dibuka di tab baru, ini tinggal ditambahkan ini ya. Target blank. Nah, hrefnya misalnya ke https
amikom.ac.id itu ya. Ini juga nanti akan sering dipakai ya kalau Anda bikin tampilan web misalnya di logo ya. Logo itu kan biasanya bisa diklik ya. Nah, itu nanti bisa diatur aja. Nah, ini sudah ada tandanya ya kalau ini bisa diklik ya. Saya coba klik. Nah, otomatis dia akan buka tab baru ya. Nah, dia akan ngelink dari gambarnya ini ya. Kalau enggak saya klik di gambarnya ya dia nggak bisa itu ya. Oke, itu untuk image ya. Untuk image, kemudian untuk yang elemen media yang lain, selain image itu bisa audio, ini tagnya ini ya, audio, video ya video. Kemudian source-nya, nah kalau tadi image itu menggunakan src ya, tapi kalau eh, di media yang lain itu bisa menggunakan ini ya, tag sendiri ya, tag tersendiri source. Dan bisa juga ini embed kalau mengambil video dari YouTube misalnya, ini kemarin ya, saya sudah kasih contohnya. Nah, tapi kalau videonya itu video yang ada di server kita atau komputer kita itu bisa langsung seperti ini ya. Ini video, kemudian src, ini source-nya. Sama seperti yang tadi ya. Nah, ini ternyata ya untuk yang video itu menggunakan atribut yang sama ya, src ya. Source-nya itu, ya, filenya itu letaknya ada di mana, intinya penamaan filenya juga disesuaikan. Kalau tadi image itu biasanya formatnya kan kalau nggak PNG, JPG gitu ya, yang umum ya. Kalau video ya ini yang umum biasanya MP4 ya. Sekarang itu yang paling populer. Mungkin ada format lain bisa juga nanti gitu ya. Oh, Anda nanti bisa cari tahu ya. EML Video File Support ya. Karena nanti ini ada hubungannya dengan browser juga ya. Nah ini ya, di W3 Schools itu ada penjelasannya. Ini beberapa format yang didukung oleh HTML5 ya. Nah ini yang paling populer yang direkomendasikan, nah itu MP4 ya. Meskipun yang lain ini masih bisa dibuka juga. Ada ogg.mo, BMV ya, Windows Media Video.avi. Nah ini kalau audio juga sama ya. Kalau audio ini tinggal diganti aja nanti tagnya jadi ini ya, audio src, nah kemudian diikuti nama filenya. Nah ini ada beberapa atribut yang dia hanya berlaku di video gitu. Ada juga yang hanya berlaku di audio ya. Jadi kalau video dan audio itu biasanya mirip ya, karena dia yang membedakan sebetulnya hanya kalau video itu kan ada gambarnya gitu ya. Tapi kalau audio itu nggak ada gambarnya gitu ya. Kalau kontrolnya itu biasanya sama ya. Nah, ini ada HTML5 video ini kontrolnya. Kalau yang audio ini ada juga ini tabelnya ya. Ini kontrolnya ini bisa nanti untuk, kalau yang default biasanya itu untuk play ya, play, pause gitu ya. Ini otomatis nanti akan tampil dia. Misalnya seperti ini. Ini video perlu tak penutup enggak ini? Ya ternyata dia perlu ya. Yang satunya adalah audio ya. Contoh.
Oh, dia harus ada filenya dulu ya. Nanti filenya bisa dicari gitu ya. Yang kalau video itu bisa MP4, kalau audio itu bisa MP3 ya. Saya lihat dulu di sini praktikumnya itu ada contohnya kayak ini. Ya, nanti mungkin saya akan upload juga di Waskita contoh sampel videonya ya. Biar Anda bisa download nanti itu untuk jadi contoh gitu ya. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini sebelum saya menjelaskan nanti teknis pengumpulannya seperti apa ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Untuk image gambarnya, size-nya bisa kecil atau enggak, Pak? Oh ya, bisa Mas. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Tadi belum saya kasih contoh ya tadi. Ini saya kasih contoh. Makasih, Pak. Ya, jadi kalau untuk image itu biasanya ada atributnya sendiri ya. Nggak salah size ya. Aja. Kalau nggak jadi ya berarti pakainya yang width dan height ya. Kalau ini nggak jadi ya. Tapi kita coba aja dulu. Oh ya, ternyata nggak bisa ya. Berarti ini harus menggunakan width dan height ya. Misalnya width-nya saya ganti jadi 300 ya, 300 pixel ya. Ini cara mulusnya seperti ini 300 px ya. Nah, dia akan otomatis mengecil sesuai dengan rasionya ya. Karena height-nya ini saya kosongi, tapi kalau saya set misalnya saya ini kasih sembarang ya, saya nggak tahu ini videonya ukurannya berapa misalnya, tapi saya paksa ini jadi 150 pixel. Nah, dia gambarnya akan jadi tidak proporsional ya, karena dia akan mengikuti ukuran yang kita tentukan di sini. Oh ya. Jadi pakainya nih width untuk lebar, height itu untuk tingginya. Ini px-nya saya hapus ya. Ini bisa nggak? Ya, berarti cara penulisannya Anda boleh pakai px ya. Pixel itu artinya ya. Kalau di web itu satuannya biasanya menggunakan pixel, tapi kadang juga menggunakan inci ya. Yang umum biasanya pixel ya, karena kita bekerja di layar gitu ya, di layar komputer atau di layar laptop gitu ya. Kalau layar kan resolusinya itu menggunakan pixel ya. Yang makin besar nilainya ya gambarnya nanti makin besar ya. Tapi nanti kalau Anda punya gambar misalnya resolusinya 600 kali 800 gitu ya, Anda perbesar jadi 1000 kali 800 misalnya, itu gambarnya pasti akan pecah ya. Jadi saya coba, misalnya saya perbesar pixelnya ini jadi 1000 kali 800 ya. Karena ukuran aslinya itu tidak segitu ya, jadi kan. Nah, ini mungkin masih agak kelihatan halus ya, karena ini gambarnya tadi formatnya adalah PNG gitu ya. Nanti kalau formatnya JPG itu akan kelihatan biasanya. Kelihatan kalau dia itu pecah. Gitu ya. Nah, jadi untuk mengubah ukuran itu bisa pakai ini ya, width dan height.
Tuh. Ada lagi mungkin yang mau bertanya di kolom chat ini ada nggak? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kalau semisal kita ingin memasukkan gambar atau video dari local storage itu bisa tidak ya, Pak? Bisa. Itu caranya pakai itu tadi. Oh, video dan audio ya, yang dipakai itu ya. Karena saya ini yang kebetulan nggak ada contohnya ya. Saya cari dulu coba. Saya cari contoh filenya ya. Ya, kalau untuk misalnya file audio ya, dia formatnya itu harus antara MIDI, WMA, AAC ya. AAC itu format audio dari iTunes biasanya ya. Kalau MP3 ini yang paling umum ya. Ini contoh. Kebetulan saya nggak ada filenya ya, tapi di Literacy School sini ada contohnya gitu ya. Ini saya share dulu. Nah ini ya, ini saya ambil contoh di webnya Wetherspoons-nya. Ini video ada width-nya 400, kemudian dia ada kontrol seperti ini ya. Nah untuk menuliskan source-nya dia pakai seperti ini, jadi bisa ditulis di dalam tag seperti ini ya, source kemudian src sama dengan, nah ini file ini .mp4 dan .ogg ini berarti dia harus ada di dalam satu folder ya dengan file HTML-nya ini gitu ya. Sehingga kalau dia diakses
Ya, dia akan tampil seperti yang ada di kanan ini gitu ya. Nah, ini untuk type-nya ini menyesuaikan aja ya. Kalau filenya MP4 ya ini ditulis seperti ini ya, video garis miring MP4 gitu ya. Nah, kalau misal nanti ada browser nggak support ya, yang nggak support tag ini video, dia akan menampilkan tulisan ini ya. Your browser does not support HTML video gitu ya. Nah, ini kalau controls-nya saya hapus, apa ya? Nah, dia nggak akan keluar controls-nya ya. Controls itu alat untuk memutar video ya. Controls harus pakai S. Nah, ini ya. Nah, kalau yang bawahnya ini tulisannya video courtesy of Bunny ini ya. Ambil dari sini ya. Ya, ini HTML biasa ya. Ini ada hyperlink-nya, ada paragraf, ada anchor-nya ya. Ini kalau diklik ya dia akan lari ke source-nya ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini di W3 School selain video juga ada audio ini ya. Nah, ini di sisi kiri ini ada audio, contoh audio. Nah, ini juga sama ya, cara menulisnya seperti ini, tag-nya. Nah, karena dia nggak ada tampilannya atau hanya suara ya, dia kontrolnya sederhana seperti ini ya. Nah, ini kalau controls-nya dihilangkan, dia akan hilangnya, hilang. Coba tadi saya seperti ini. Nah, karena ini filenya nggak ada ya, ini kan saya kosongin ya. Kemudian ini filenya, ya ini menyesuaikan ini aja, nama filenya ya. Nanti dia akan tampil harusnya ya di sini ya. Nah, ini kalau saya klik ini bukan memutarkan lagunya ya. Ya ini karena formatnya mungkin nggak sesuai ya. Ini tadi memang formatnya harusnya M4A ya. M4P ya. Coba bisa nggak ini ya. Nah, ternyata dia nggak support, dia harus filenya harus betul-betul MP3 ya. Atau yang lain-lain. Ini di sini ada sih. Oh iya, kalau Anda buka di W3 Schools itu nanti juga kelihatan ya browser mana yang sudah support tag tersebut ya, termasuk jenisnya. Tuh, nah ini ada tabelnya ya, bisa dibaca. Jadi kalau suatu saat Anda develop web, kemudian kok di satu browser dia nggak bisa jalan, tapi di browser yang lain itu bisa jalan. Nah itu bisa jadi karena kompatibilitasnya ya. Nah, terutama untuk yang ini ya, audio dan video ya, itu memang kadang nggak semua browser itu lancar gitu ya. Nah, biasanya yang paling lengkap itu yang Chrome ya. Jadi ini kalau Anda lihat di sini pasti yang paling lengkap itu dukungannya yang Chrome ini. Nah, ini yang Microsoft Edge atau Internet Explorer, ini ada bintangnya ya. Dia mulai versi 79 itu baru bisa, tapi kalau yang sebelumnya itu mungkin nggak bisa gitu ya. Dia hanya bisa baca yang MP3 aja gitu ya. Nah, kemudian kalau Safari dia nggak bisa ini ya, formatnya OGG itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau MP3 dan WAV itu lancar gitu ya. Tapi ini sebagian besar kalau MP3 bisa semua gitu ya. Oke, itu ya untuk penjelasannya tadi.
Nah, kemudian ini untuk praktikum di modul ini enggak banyak sebetulnya ya. Ini hanya ada 2 skrip aja ini ya. Skrip untuk tadi latihan tabel ya, latihan membuat tabel, dan nanti mungkin ini gabungan ya. Ini ada tabel, ada image, ada marquee ya. Ini dalam satu file gitu ya. Kemudian ada video juga. Nah, ini untuk contoh videonya nanti biar saya upload di Waskita ya, Anda bisa pakai itu ya. Biar videonya nggak terlalu besar ya. Mungkin pakai video yang tadi ada di contoh di Trischools ya. Nah, ini nanti diketik aja seperti biasa, dan yang perlu Anda kerjakan ini aja ya, latihan 22 dan latihan video ini ya, .html. Jadi hanya ada 2 skrip. Nah, kemudian nanti seperti biasa, saya minta untuk membuat screenshot ya untuk masing-masing ini ya. Jadi hanya ada 2 file HTML dan 2 screenshot. Untuk tugasnya ini enggak ada ya. Oke, seperti itu. Sudah cukup jelas ya. Ada pertanyaan enggak? Untuk yang ini konsep tabel HTML5 ya. Dan video audio ya. Saya mau bertanya Pak, untuk nanti dijadikan satu filenya itu cuma hanya zip seperti kemarin atau nanti Bapak ada pengecualian kecuali zip? Pengecualian apa? Formatnya kan kalau kemarin Bapak kan mewajibkan semuanya zip. Kalau untuk yang tugas kali ini juga Oh zip juga. iya sama. Karena untuk memudahkan nanti ya, Anda juga mudah kan jadi satu ya, jadi zip. Saya juga mudah nanti untuk mendownloadnya gitu. Kalau satu-satu ya, karena nanti kolom uploadnya kan hanya ada satu ya kalau di Waskita itu, biar mudah aja. Kalau banyak itu kan nanti Anda boros kuota juga. Kan salah satu manfaat atau kelebihan kalau di zip itu kan mengkompres ya, ukuran yang besar jadi kecil gitu ya. Dan untuk mempermudah mengupload juga sebetulnya. Kalau filenya banyak, nah dikumpulkan jadi satu, dikompres ya, jadi lebih kecil gitu ya. Dan itu hanya sekali upload gitu ya. Tapi kan kalau filenya banyak, nah itu kan akan jadi sulit nanti ya. Ya banyak meskipun tadi hanya 4 file gitu kan, tapi tetap aja ya. Apalagi kalau filenya itu berupa skrip ya. Skrip itu nanti kalau Anda bikin project itu skripnya nggak hanya 1-2 file aja, itu bisa foldernya ada beberapa, mungkin dalam folder itu ada belasan skrip itu ya. Nah, sehingga itu akan lebih mudah kalau dikompres gitu ya, jadikan satu folder gitu ya, kemudian di zip gitu ya. Itu seperti itu ya. Nanti kalau Anda develop web, itu hal seperti itu akan jadi ini ya, jadi hal yang biasa gitu ya. Anda punya, mungkin nggak hanya di web ya, di file apapun itu ya, kalau Anda sedang mengerjakan project, kemudian mau diupload ke server, yang pertama kali Anda harus lakukan itu biasanya adalah itu, mengkompres foldernya itu, baru kemudian diupload gitu ya. Karena kalau satu-satu itu ya mungkin kalau internetnya cepat itu nggak masalah ya, tapi kalau filenya banyak nanti misalnya putus di tengah jalan gitu ya, kita harus tracking satu persatu di mana filenya yang belum terupload gitu ya. Tapi kalau udah satu zip gitu ya, satu folder, itu akan jauh lebih mudah gitu ya. Kalau dia gagal ya udah diulangi lagi aja gitu ya. Kan filenya berarti belum terupload semua gitu ya. Tuh seperti itu ya. Nah, untuk ya ketentuannya sama ya seperti minggu lalu. Jadi biar Anda juga nggak bingung atau nanti udah terbiasa ya, kalau di kelas saya nanti sistemnya seperti itu biasanya, filenya dan screenshotnya dikumpulkan gitu ya. Kalau di praktikum yang di lab ya, yang offline itu kan sebetulnya sama ya, cuma memang nggak perlu pakai screenshot ya, karena itu filenya biasanya nanti
direkap sama asisten biasanya kalau di lab yang beneran itu ya. Nah, nanti baru dikasih ke saya gitu ya. Tapi karena ini kita online gitu ya, jadi screenshotnya itu untuk memastikan bahwa Anda sudah menulis dan sudah dicoba di browser masing-masing gitu ya. Ya, seperti itu. Kan screenshot itu sebetulnya bukan hal yang sulit ya. Anda selesai, udah jalan ya udah tinggal di screenshot aja itu. Terserah nanti Anda mau pakai browser apapun itu bebas ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Untuk deadline-nya seperti biasa ya, karena ini juga nggak banyak dan ini nggak ada tugasnya juga nanti sampai tengah malam gitu ya. Habis ini file videonya mungkin saya upload ya. Oke, ada lagi? Mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini ya, karena udah hampir jam 3. Oh, kita nanti ketemu lagi minggu depan. Setelah ini silakan Anda kerjakan modulnya itu ya.